Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Cik Mei di saluran saya Cik Mei Official. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menantikan resep-resep terbaru dari saya. Kali ini saya akan berbagi resep brownies kukus yang super lembut dan nyoklat seperti ini tanpa DCC. Bagaimana cara membuatnya? Kita simak dalam video ini sampai selesai yuk. Dan ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan 3 butir telur. Kemudian ada juga 120 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 50 ml minyak sayur, 50 gram butter, dan ada juga 100 ml susu cair, kemudian 1 sendok teh vanili cair, 40 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh emulsifier. Untuk catatan lengkap dari resep ini bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan untuk proses pembuatan yang pertama, terlebih dahulu kita cairkan butter dan minyak goreng dalam wadah seperti ini. Kita tim di atas air yang sudah dipanaskan. Dalam proses ini kita gunakan api sedang saja, cenderung kecil ya bunda, jangan pakai api yang terlalu besar. Proses pembuatan kue brownies tanpa DCC ini sangat mudah sekali, asalkan Anda ikuti dengan benar step by stepnya dari awal sampai akhir. Simak terus dalam video ini, jangan di skip ya bunda, supaya tidak ada kegagalan saat Anda ingin mempraktekkannya di rumah. Aduk terus kedua bahan ini sampai dia mencair seperti ini. Jika sudah mencair seperti ini, kemudian kita angkat dari atas kompor dan dinginkan hingga suhu ruang. Setelah itu kita masuk ke tahap proses berikutnya. Saya pecahkan 3 butir telur dalam wadah yang bersih. Pastikan wadah ini tidak ada bercak minyak atau air ya bunda. Lalu kemudian saya masukkan gula pasir ke dalamnya. Disusul kemudian saya masukkan juga SP atau emulsifier lain seperti Ovalet juga boleh. Di sini juga saya masukkan vanili cair. Lalu kemudian kita aduk semua bahan ini menjadi satu. Kita gunakan mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, bertahap dengan kecepatan sedang. Kemudian baru kita naikkan di kecepatan tinggi sampai membentuk buih, kemudian membentuk adonan yang putih kental dan berjejak. Sambil kita memproses adonan ini menjadi putih kental dan berjejak, di sini saya mau mengingatkan untuk Anda semua yang baru saja menemukan channel YouTube Cik Mei Official ini atau yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe di bawah video ini ya, untuk mendukung saya supaya lebih semangat lagi menghadirkan resep-resep terbaru dalam bentuk video yang mudah untuk Anda ikuti di rumah. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan upload video terbaru dari Cik Mei Official berikutnya. Dan setelah kita aduk adonan ini dengan mixer kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit, akhirnya kita bisa menemukan konsistensi adonan yang ada pada video ini. Seperti ini konsistensinya, putih kental dan berjejak tetapi masih lembut dan masih terbentuk pita-pita ketika kita mengangkatnya. Lalu kemudian kita masukkan tepung terigu dan juga coklat bubuk. Sebelumnya kita saring terlebih dahulu. Kita masukkan juga baking powdernya jadi satu. Kita saring supaya tidak ada tepung atau bubuk coklat yang bergerindil yang ikut masuk ke dalam adonan ini. Kita masukkan secara bertahap seperti ini. Kita ayak lagi dan kita campur semuanya jadi satu. Setelah tercampur secara merata, lalu kemudian kita aduk secara perlahan terlebih dahulu seperti ini supaya nanti tidak ada tepung yang bertaburan saat kita mulai memixernya.
Lalu kemudian kita mixer adonan ini dengan mixer kecepatan rendah secara perlahan seperti ini. Mixer terus secara perlahan sampai tercampur secara merata. Jika sudah tercampur merata seperti ini, kemudian matikan mixer dan kita mulai masukkan susu cair ke dalam adonannya. Aduk kembali secara perlahan dengan mixer kecepatan rendah sampai adonan ini benar-benar tercampur secara merata. Jika adonan sudah tercampur merata, lalu kemudian matikan mixernya dan kita bisa mulai memasukkan bahan berikutnya, yaitu butter dan minyak goreng yang sudah dicairkan. Lalu kemudian aduk kembali secara merata dan perlahan seperti ini. Pastikan untuk memproses adonan ini dengan cara perlahan dan dengan kecepatan rendah untuk menghasilkan adonan yang lembut. Lalu kemudian kita gunakan bantuan spatula untuk proses mengaduknya supaya tidak terjadi overmix pada adonan dan supaya menjaga kelembutan adonan tetap terjaga. Di sini kita bisa gunakan teknik lipat balik seperti ini supaya adonan tidak turun. Jika dirasa adonan ini sudah tercampur secara menyeluruh dan tercampur dengan merata, kita bisa menyisihkannya. Kemudian kita siapkan loyang, kita oleskan margarin atau butter secara merata di seluruh permukaannya. Lalu kemudian kita taburkan juga dengan sedikit tepung terigu dan letakkan alas kertas roti di bawah bagian loyang. Lalu kemudian kita bisa menuangkan adonan ke dalamnya secara keseluruhan. Lalu kemudian kita hentak-hentakan loyang berisi adonan ini secara perlahan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Setelah itu kita masukkan adonan dan loyang ke dalam panci kukusan yang sudah dipanaskan 10 menit sebelumnya dan sudah beruap seperti ini. Kita masak atau kita kukus selama kurang lebih 20-25 menit sampai adonan ini matang dan menjadi kue brownies yang lembut dan cantik. Setelah kurang lebih 20-25 menit, kita bisa membuka panci kukusan ini dan kita bisa melihat kue browniesnya sudah merekah sempurna dan mengembang seperti ini. Cantik sekali bukan hasilnya? Kita bisa lakukan tes tusuk jika sudah tidak ada adonan yang menempel dalam tusukan ini, artinya kue brownies ini sudah matang sempurna. Dan kita bisa mengangkatnya dari dalam panci untuk diangin-anginkan sampai suhu ruang. Dan ini dia hasil dari kue brownies tanpa disisi yang kita hasilkan. Kita bisa balikkan di suhu ruang seperti ini, lalu kemudian kita lepaskan loyangnya dan lepaskan juga alas kertas rotinya. Di sini kita bisa lihat dia sangat empuk sekali dan super lembut moist seperti ini. Walau tanpa disisi, hasilnya bisa sempurna seperti ini. Dan setelah di suhu ruang, kemudian kita bisa menghiasnya sesuka hati, sesuai selera. Tanpa dihias langsung dikonsumsi juga bisa. Di sini saya menghiasnya dengan menggunakan buttercream seperti ini. Kita oleskan secara merata dan ditaburi dengan mesis coklat yang cantik. Taburkan mesis coklatnya secara merata di seluruh permukaannya, dan untuk sentuhan terakhir kita bisa menambahkan garnish stroberi merah yang super cantik seperti ini. Dan tampilannya bisa kita lihat secantik ini, selembut ini, dan moist menggoda sekali. Nyoklat banget walau tanpa disisi. Dan ini jika kita jual juga bisa menghasilkan cuan karena tampilannya yang cantik, lembut, dan sangat menarik.
Resep kue brownies tanpa disisi ini mudah sekali untuk dibuat, bukan? Jadi Anda bisa mempraktekannya di rumah. Dan ini untuk dijual, saya menggunakan packing kemasan seperti ini. Tinggal masukkan saja kuenya dan kemudian kita kemas dengan cantik. Tampilannya akan secantik ini. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana tekstur kue ini jika dipotong. Terlihat sangat lembut sekali dalam video ini, bisa Anda saksikan. Silahkan gunakan resep ini untuk ide jualan Anda di rumah. Dan pastikan Anda bisa mendapatkan cuan dari Cik Mei Official dengan berbagai resepnya yang menarik dan pastinya mudah untuk dibuat di rumah. Terlihat jelas di sini hasilnya sangat nyoklat sekali. Kue brownies ini walau dibuat tanpa disisi dan dengan bahan-bahan yang ekonomis, tetapi hasilnya bisa secantik ini. Dan kita lihat teksturnya di sini sangat lembut sekali. Ini tidak kalah dengan kue-kue yang dibuat dengan bahan-bahan premium. Silahkan coba resep ini dan terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung saluran Cik Mei Official dengan cara klik tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk semuanya dan silahkan mencoba resep ini. Semoga berhasil. Silakan juga share video ini ke media sosial Anda dan beritahukan kepada teman-teman Anda semua bahwa Anda punya resep yang sangat mudah untuk diikuti dan sangat ekonomis. Nantikan juga video resep-resep terbaru dari Cik Mei Official yang lain yang pastinya kita persembahkan untuk Anda semua. Jadi pastikan Anda tidak lupa untuk terus bunyikan tombol loncengnya supaya Anda bisa menerima notifikasi ketika kami memberikan video baru untuk Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa.